Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Jordamanik dengan NIM 24032009. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul pengantar advokasi dalam agribisnis. Materi ini menjadi sangat penting untuk dipelajari karena sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Hampir seluruh kebutuhan dasar manusia bergantung pada sektor ini. Namun, di balik jutaan hasil yang dihasilkan pada sektor ini, banyak petani menghadapi berbagai persoalan seperti harga hasil panen yang rendah, biaya produksi yang terus meningkat, perubahan iklim, keterbatasan modal, akses pasar yang sempit, hingga kebijakan yang terkadang belum sepenuhnya berpihak pada mereka. Nah, disinilah advokasi hadir, memiliki peran yang sangat penting. Advokasi menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat dengan para pembuat kebijakan agar suara petani dan pelaku agribisnis dapat didengar dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang lebih adil. Sebelum kita membahas lebih jauh, coba kita bayangkan situasi yang sering terjadi di Indonesia. Contohnya itu seorang petani cabai telah bekerja sama selama kurang lebih 4 bulan. Ia telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membeli benih, pupuk, pestisida, membayar tenaga kerja, mengairi lahannya sampai merawat tanaman setiap hari. Setelah panen tiba, ia berharap hasil panennya dapat dijual dengan harga yang layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan menjadi modal untuk musim tanam berikutnya. Namun kenyataan ini justru berbeda. Pada saat panen raya, harga cabai turun drastis. Harga yang diterima petani bahkan tak mampu untuk menutupi biaya produksi. Di sisi lain, beberapa hari kemudian di kota masih membeli cabai dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengapa harga yang diterima petani sangat rendah sementara harga di tingkat konsumen tetap tinggi. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa persoalan di sektor agribisnis tidak selalu berkaitan dengan kemampuan petani dalam memproduksi hasil pertanian. Masalahnya itu justru mungkin berada pada sistem pemasaran, distribusi, kebijakan, dan lemahnya posisi tawar petani. Oleh karena itu, dibutuhkan advokasi agar berbagai persoalan tersebut dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan. Baik, semuanya kita sekarang bahas apa sih itu advokasi. Secara garis besar, advokasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memperjuangkan kepentingan seseorang atau kelompok agar memperoleh perlindungan, keadilan, serta kebijakan yang lebih baik. Istilah advokasi berasal dari bahasa Latin atau yang kita sebut dengan advocare, yang berarti membela, mendampingi, atau memberikan dukungan kepada pihak yang membutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang menganggap advokasi identik dengan demonstrasi atau aksi turun ke jalan. Padahal demonstrasi hanya salah satu bentuk aspirasi. Advokasi memiliki cakupan yang lebih luas. Advokasi dapat dilakukan melalui penelitian, penyusunan rekomendasi kebijakan, diskusi dengan pemerintah, edukasi masyarakat, kampanye, hingga kerjasama dengan media massa. Menurut beberapa ahli, advokasi merupakan usaha yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi untuk mempengaruhi kebijakan publik sehingga lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Itu menurut Topati Masang tahun 2000. Sementara itu menurut Sharma tahun 1997, advokasi adalah proses yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan melalui komunikasi yang lebih efektif kepada para pembuat kebijakan. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa advokasi memiliki 3 unsur utama, yaitu adanya masalah yang perlu diselesaikan, adanya pihak yang ingin memperjuangkan perubahan, dan juga adanya pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Lalu kenapa sih advokasi ini penting? Advokasi itu penting karena banyak pelaku agribisnis itu memiliki posisi tawar yang sangat lemah Contohnya itu petani seringkali tidak memiliki kemampuan untuk menentukan harga jual hasil panennya. Harga lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar atau pedagang pengepul. Akibatnya petani menjadi pihak yang paling rentan mengalami kerugian ketika harga turun. Selain itu, kebijakan pemerintah juga sangat mempengaruhi kehidupan petani, seperti kebijakan mengenai pupuk bersubsidi, impor, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga penetapan harga beli pemerintah.
sampai pembangunan infrastruktur irigasi. Apabila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, maka dampaknya dapat dirasakan langsung oleh petani. Oleh karena itu, advokasi diperlukan agar suara petani dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan. Supaya lebih mudah dipahami, kita lihat beberapa contoh sederhana advokasi dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Contohnya, sekelompok petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Mereka kemudian mengumpulkan data mengenai jumlah petani yang terdampak nih, luas lahan yang tidak memperoleh pupuk, serta penurunan hasil panen akibat kelangkaan pupuk. Data tersebut kemudian disampaikan kepada Dinas Pertanian melalui forum dialog. Setelah dilakukan pembahasan, pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi pupuk, sehingga alokasi pupuk menjadi lebih tepat sasaran. Nah, proses tersebut tuh merupakan contoh advokasi karena petani tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga membawa data, menawarkan solusi, dan berupaya untuk mempengaruhi kebijakan. Setelah kita bahas sedikit advokasi, kita bahas sedikit mengenai agribisnis. Apa sih itu agribisnis? Agribisnis itu berasal dari dua kata, yaitu agrikultur yang berarti pertanian dan bisnis yang berarti usaha. Dengan demikian, agribisnis dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, yang mulai dari penyediaan sarana produksi hingga produk tersebut sampai kepada konsumen, ya seluruh kegiatan usaha. Banyak orang tuh masih menganggapan bahwa agribisnis hanya berkaitan dengan kegiatan bercocok tanam, padahal kenyataannya jauh lebih luas. Agribisnis mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari perusahaan benih, produsen pupuk, petani, industri pengolahan, distributor, pedagang, supermarket, hingga konsumen akhir. Artinya kita membeli sebungkus beras di supermarket itu sebenarnya banyak proses yang terlibat. Dalam ilmu agribisnis terdapat 5 subsistem utama. Yang pertama itu ada subsistem hulu, subsistem yang menyediakan seluruh sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, alat, dan mesin pertanian. Tanpa subsistem hulu yang baik, produktivitas pertanian akan menurun. Lalu yang kedua, subsistem usaha tani. Subsistem ini merupakan kegiatan utama yang berupa budidaya tanaman, peternakan maupun perikanan. Di sinilah petani mengolah lahan, menanam, memelihara hingga memanen hasilnya. Lalu yang ketiga ada subsistem pengolahan. Hasil panen yang masih berupa bahan mentah kemudian diolah menjadi produk yang bernilai tambah. Misalnya singkong diolah menjadi tepung, susu menjadi keju, kopi menjadi kopi bubuk yang sudah selesai untuk siap diseduh. Lalu yang keempat ada subsistem pemasaran. Produk yang telah dihasilkan sampai kepada konsumen melalui berbagai saluran distribusi seperti pasar tradisional, supermarket, koperasi, atau platform digital. Sistem pemasaran yang baik akan meningkatkan pendapatan petani karena produk dapat dijual dengan harga yang lebih menguntungkan. Yang kelima itu ada subsistem penunjang. Subsistem yang meliputi lembaga keuangan seperti koperasi, perguruan tinggi, lembaga penelitian, penyuluh pertanian, pemerintah. Nah, kenapa sih agribisnis itu sangat penting bagi Indonesia? Karena Indonesia ini dikenal sebagai negara agraris yang memiliki sumber daya alam melimpah. Dengan iklim tropis, curah hujan yang cukup, dan lahan yang luas, Indonesia memiliki potensi besar dalam menghasilkan berbagai komoditas pertanian seperti padi, jagung, kelapa sawit, kopi, karet, dan hasil hortikultura yang lainnya lah. Baik teman-teman, kita akan lanjut apa sih itu hubungannya agribisnis dengan advokasi itu. Untuk awalannya itu kita bahas tentang tujuannya nih. Tujuan advokasi dalam agribisnis. Setiap kegiatan tuh pasti mempunyai tujuan. Begitu pula dengan advokasi. Advokasi itu bukan hanya kegiatan yang dilakukan tanpa arah, melainkan memiliki sasaran yang jelas, yaitu menciptakan perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam sektor agribisnis, tujuan advokasi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan petani, tetapi juga mencakup pembangunan pertanian yang berkelanjutan, ketahanan pangan nasional, dan terciptanya sistem agribisnis yang adil untuk semua pihak. Nah, yang pertama itu tujuannya itu ada melindungi hak-hak petani. Petani memiliki hak untuk memperoleh harga jual yang layak, akses terhadap pupuk dan benih, akses terhadap teknologi, perlindungan dari gagal panen,
perlindungan terhadap praktik perdagangan yang tidak adil, dan kesempatan memperoleh pembiayaan usaha. Namun dalam kenyataannya, hak tersebut masih belum selalu terpenuhi. Contohnya ketika terjadi kelangkaan pupuk nih, petani harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih mahal. Akibatnya biaya produksi meningkat, sedangkan harga jual hasil panen belum tentu ikut naik. Nah, melalui advokasi ini, berbagai persoalan tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah agar kebijakan yang diambil lebih memperhatikan kondisi nyata yang dialami petani. Lalu yang kedua itu meningkatkan kesejahteraan pelaku agribisnis. Tujuan yang kedua ini meningkatkan kesejahteraan pelaku agribisnis. Dalam sistem agribisnis ini terdapat berbagai pihak tuh ya, seperti petani, peternak, nelayan, pedagang, koperasi, pelaku UMKM, industri pengolahan, distributor sampai konsumen. Semua pihak itu saling berkaitan. Apabila satu bagian itu mengalami masalah, maka bagian lain juga akan terdampak. Misalnya harga gabah itu terlalu rendah, petani akan mengalami kerugian, produksi menurun. Nah, ketika produksi menurun, industri penggilingan padi kekurangan bahan baku, persediaan beras menjadi berkurang, harga beras di tingkat konsumen itu meningkat. Artinya satu saja masalah kecil dapat mempengaruhi seluruh rantai agribisnis. Oleh karena itu, dalam advokasi ini berupaya untuk menciptakan sistem yang saling menguntungkan untuk semua pihak. Yang ketiga, mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Nah, salah satu tujuan terbesar nih dalam advokasi itu mempengaruhi kebijakan. Contohnya pemerintah dapat menentukan kebijakan subsidi pupuk, bantuan benih, pembangunan irigasi, kebijakan harga pembelian pemerintah, kebijakan impor pangan, kredit usaha rakyat atau KUR, dan asuransi pertanian. Semua kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan petani. Nah, melalui advokasi ini, masyarakat dapat memberikan masukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih efektif. Yang keempat, menjaga ketahanan pangan nasional. Mengapa ketahanan pangan itu menjadi tujuan advokasi? Karena pangan itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Jika produksi pangan menurun, maka akan muncul berbagai persoalan seperti kenaikan harga, kelangkaan pangan, meningkatnya impor, hingga mengganggu stabilitas ekonomi. Advokasi ini membantu memastikan bahwa pemerintah harus terus memberikan perhatian terhadap sektor pertanian sehingga produksi pangan tetap terjaga. Yang kelima, mendorong pembangunan pertanian berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya memikirkan keuntungan hari ini, kita juga harus memikirkan masa depan. Oleh karena itu, advokasi harus mendorong penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, seperti menjaga kesuburan tanah, menghemat penggunaan air, mengurangi pencemaran, meningkatkan penggunaan teknologi ramah lingkungan, supaya generasi berikutnya dapat memanfaatkan sumber daya pertanian. Nah, fungsi advokasi ini apa sih dalam agribisnis? Nah, fungsinya itu sebagai perlindungan. Advokasi berfungsi melindungi masyarakat dari berbagai kebijakan yang merugikan, seperti praktik monopoli pembelian hasil panen, petani hanya memiliki satu pembeli. Nah, akibatnya harga dapat ditekan tuh serendah mungkin. Nah, melalui advokasi, pemerintah dapat didorong untuk membuat regulasi agar persaingan menjadi lebih sehat. Nah, fungsi lainnya itu sebagai jembatan komunikasi. Advokasi menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Seringkali nih pemerintah membuat kebijakan berdasarkan data makro, sementara petani mengetahui kondisi nyata di lapangan. Nah, keduanya itu kan bertolak belakang. Nah, melalui advokasi, kedua informasi tersebut dapat dipertemukan sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih tepat. Lalu fungsi yang selanjutnya ada fungsi sebagai pendidikan masyarakat. Advokasi juga berfungsi memberikan edukasi. Contohnya penyuluh mengajarkan petani mengenai hak petani, cara memperoleh bantuan pemerintah, pentingnya koperasi, pemasaran digital, pengelolaan keuangan usaha tani. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat, semakin kuat pula posisi tawar mereka. Nah, fungsi selanjutnya ada sebagai pengawas. Advokasi tidak berhenti setelah kebijakan dibuat. Advokasi juga mengawasi itu apakah kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan. Contohnya pemerintah mengalokasikan bantuan alat pertanian, advokasi harus memastikan tuh bahwa bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak gitu. Nah, lanjut ke prinsip advokasi. Yang pertama itu ada keadilan. Prinsip pertama itu keadilan, yang artinya setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama memperoleh perlindungan.
Advokasi tidak boleh hanya memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu sambil mengabaikan kelompok lain. Lalu yang kedua ada transparansi. Semua proses advokasi harus dilakukan secara terbuka. Datanya harus valid dan keputusan yang dihasilkan harus diketahui juga oleh masyarakat. Yang ketiga itu partisipasi. Advokasi harus melibatkan masyarakat, bukan hanya pemerintah saja. Yang keempat akuntabilitas. Setiap pihak harus bertanggung jawab tuh atas tugasnya, harus bertanggung jawab. Yang kelima itu harus berbasis data. Nah, advokasi tidak hanya berdasarkan opini semata. Advokasi harus menggunakan hasil penelitian, data statistik, survei, wawancara, dan juga dokumentasi di lapangan. Yang keenam kolaboratif. Advokasi tidak dilakukan oleh satu pihak saja, diperlukan kerjasama antara petani, pemerintah, akademisi, penyuluh, koperasi, media, dan organisasi masyarakat. Nah, lanjut ke jenis-jenis advokasi. Advokasi yang pertama itu ada advokasi kebijakan. Advokasi ini bertujuan untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan pemerintah, seperti usulan penambahan kuota pupuk, seperti penetapan harga pembelian pemerintah, dan revisi itu aturan distribusi pupuk. Yang kedua ada advokasi hukum. Advokasi yang dilakukan ketika terjadi pelanggaran hak, misalnya sengketa lahan antar petani dengan perusahaan. Dalam kondisi ini diperlukan pendampingan hukum agar masyarakat memperoleh perlindungan sesuai peraturan yang berlaku. Yang ketiga ada advokasi sosial yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat. Contohnya kampanye mengenai pentingnya membeli produk lokal atau gerakan mengurangi pemborosan. Nah, yang keempat ada advokasi ekonomi. Advokasi ekonomi berfokus pada peningkatan kesejahteraan pelaku agribisnis. Contohnya memperluas pasar, membantu petani memperoleh akses kredit, meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan. Contoh penerapannya itu contohnya itu bayangkan kita di sebuah desa tuh terdapat 200 petani jagung. Selama 3 tahun berturut-turut mereka menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga yang rendah karena tidak memiliki akses pasar yang lebih luas. Kelompok tani kemudian mengumpulkan data mengenai biaya produksi, harga jual, serta keuntungan yang diperoleh petani. Setelah itu mereka bekerja sama dengan penyuluh pertanian dan perguruan tinggi untuk menyusun rekomendasi hasil analisis tersebut, lalu disampaikan kepada pemerintah daerah melalui forum diskusi. Sebagai tindak lanjut, pemerintah memfasilitasi kerjasama antara kelompok tani dan perusahaan pakan ternak sehingga petani dapat menjual hasil panennya secara langsung tanpa melalui terlalu banyak perantara. Harga jual meningkat dan pendapatan petani menjadi lebih baik. Nah, lanjut kita ke tahapan advokasi. Tahapan advokasi itu yang pertama itu ada identifikasi masalah. Tahap pertama yaitu pada tahap ini kita harus mengetahui nih apa sih persoalan yang utama yang dihadapi oleh pelaku agribisnis. Contohnya itu harga hasil panenan yang rendah, kelangkaan pupuk bersubsidi, kerusakan irigasi, hama penyakit tanaman, sulitnya memperoleh modal usaha, persaingan dengan produk impor, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau perumahan. Nah, lalu kita lanjut ke pengumpulan data dan informasi. Setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data. Dalam advokasi, data memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar untuk menyampaikan argumentasi kepada pengambil kebijakan. Data yang dikumpulkan dapat berupa luas lahan, jumlah petani yang terdampak, biaya produksi, harga jual hasil panen, produktivitas tanaman, pendapatan petani, data curah hujan atau kondisi iklim, dokumentasi berupa foto atau video. Nah, lalu lanjut yang ketiga itu ada analisis masalah. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengetahui akar penyebab masalah. Contohnya distribusi yang kurang lancar, tidak adanya fasilitas penyimpanan, ketergantungan pada tengkulak, kurangnya industri pengolahan atau kebijakan impor yang tidak tepat. Lalu yang keempat tujuannya yaitu menentukan tujuan advokasi. Setelah semua masalah dipahami, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan advokasi seperti meningkatkan kuota pupuk, memperbaiki saluran irigasi, menetapkan harga dasar komoditas, memperluas akses pasar atau meningkatkan fasilitas penyimpanan hasil panen. Lalu lanjut yang kelima itu menyusun strategi advokasi. Strategi itu merupakan rencana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan advokasi, seperti melakukan dialog dengan pemerintah, menyusun rekomendasi kebijakan, mengadakan seminar atau diskusi publik, bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian, memanfaatkan media massa dan media sosial untuk meningkatkan perhatian publik, atau membangun koalisi dengan organisasi lain.
Lanjut yang keenam itu pelaksanaan advokasi. Pada tahap ini seluruh rencana itu dilaksanakan seperti audiensi dengan pemerintahan daerah, penyampaian hasil penelitian, diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat setempat, kampanye publik, penyuluhan kepada masyarakat atau penyampaian aspirasi melalui forum resmi. Lanjut yang ketujuh itu monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini, tahap terakhir, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah advokasi telah memberikan perubahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa advokasi bukanlah kegiatan sekali selesai, melainkan proses yang berkelanjutan. Strategi dari advokasi dalam agribisnis. Yang pertama itu ada dialog dan negosiasi. Strategi pertama itu ada dialog dan negosiasi. Melalui dialog, kedua belah pihak dapat menyampaikan pendapat, mendengarkan masukan, dan mencari solusi bersama. Yang kedua ada penelitian sebagai dasar advokasi. Strategi kedua adalah menggunakan penelitian untuk memberikan bukti ilmiah yang dapat memperkuat usulan kebijakan. Strategi ketiga ada kampanye publik. Kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai suatu isu. Kampanye ini harus baik, harus menyampaikan informasi secara jujur, mudah dipahami dan didukung oleh data yang benar. Yang keempat itu kemitraan dan kolaborasi. Advokasi akan lebih efektif jika dilakukan kerjasama, seperti kelompok tani bekerjasama dengan koperasi, bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun pemerintah. Lalu yang kelima itu ada pemanfaatan teknologi digital. Di era digital, teknologi menjadi alat yang sangat penting dalam advokasi. Petani dapat memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan aspirasi, mempromosikan produk, atau membangun jaringan pemasaran. Namun penggunaan teknologi juga harus dilakukan secara bijaksana. Informasi harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, lanjut ke peran para pemangku kepentingan nih. Keberhasilan advokasi tidak dicapai oleh satu pihak saja, dibutuhkan kerjasama berbagai peran pemangku kepentingan tersebut, seperti satu, peran pemerintah yang berperan sebagai penyedia pupuk, pembangunan irigasi, bantuan alat mesin pertanian, dan penyuluhan. Lalu yang kedua ada peran petani. Petani merupakan pelaku utama dalam sistem agribisnis. Oleh karena itu, petani tidak hanya menerima kebijakan, tapi harus juga aktif menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam proses advokasi. Lalu yang ketiga ada peran kelompok tani dan gapoktan. Kelompok tani berfungsi sebagai wadah bagi petani untuk diskusi. Melalui kelompok tani, aspirasi petani dapat disampaikan secara kolektif sehingga mudah diperhatikan oleh pemerintah. Lalu yang keempat ada peran koperasi. Koperasi membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui penyediaan sarana produksi. Sebagai contohnya itu, koperasi dapat membeli hasil panen petani dengan harga yang lebih baik dibandingkan tengkulak. Lalu ada yang kelima, peran penyuluhan pertanian. Peran penyuluh pertanian merupakan penghubung antara pemerintah, peneliti, dengan petani. Tugasnya itu memberikan informasi teknologi baru, mendampingi petani dalam budidaya, serta memfasilitasi komunikasi antar petani dan pemerintah. Yang keenam ada peran perguruan tinggi dan akademisi yang melakukan penelitian, pengembangan teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketujuh ada peran media massa. Media yang memiliki kekuatan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Ketika media memberitakan permasalahan petani secara objektif, perhatian publik terhadap isu tersebut pasti akan meningkat. Lalu yang terakhir ada peran konsumen. Seringkali kita menganggap konsumen sebagai orang atau pihak yang tidak memiliki peran dalam advokasi. Padahal konsumen juga dapat berkontribusi, seperti membeli produk lokal supaya pertanian dapat berkelanjutan. Lalu lanjut kita ke studi kasus. Oke semuanya, yang pertama itu ada studi kasus anjloknya harga cabai saat panen raya. Cabai itu merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hampir seluruh masyarakat Indonesia mengonsumsi cabai sebagai bahan utama dalam berbagai jenis masakan. Karena itu permintaan terhadap cabai relatif tinggi sepanjang tahun. Namun harga cabai dikenal sangat fluktuatif. Pada musim tertentu harga cabai bisa mencapai lebih dari 80.000 bahkan 100.000 rupiah per kilogramnya.
Sebaliknya, ketika memasuki musim panen raya, harga dapat turun hingga di bawah biaya produksi. Kondisi ini sering terjadi di berbagai daerah produksi cabai Indonesia. Bayangkan saja seorang petani cabai yang telah mengeluarkan biaya besar untuk membeli pupuk, pestisida, dan membayar tenaga kerja selama kurang lebih 4 bulan. Ketika panen, harapan mereka itu memperoleh keuntungan, namun kenyataannya harga jual itu sangat turun drastis sehingga hasil penjualan tidak mampu menutupi biaya produksi. Nah, kita ini harus tahu nih apa sih penyebab masalahnya, kenapa hal ini bisa terjadi. Penyebab pertama adalah produksi yang berlimpah pada waktu yang bersamaan. Ketika banyak petani menanam cabai pada musim yang sama, hasil panen akan masuk ke pasar dalam jumlah besar. Akibatnya pasokan meningkat tajam sementara permintaan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hukum permintaan dan penawaran menjelaskan bahwa jika pasokan meningkat, permintaan tetap, maka harga akan turun. Penyebab kedua adalah ketergantungan petani kepada tengkulak. Banyak petani menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul karena mereka tidak memiliki akses langsung pasar yang lebih luas. Posisi ini yang menjadi petani itu memiliki posisi yang menjadi tawar yang paling lemah sehingga harga ditentukan oleh tengkulak. Penyebab ketiga itu kurangnya fasilitas penyimpanan. Cabai merupakan komoditas yang mudah rusak dan busuk. Petani tidak memiliki alat fasilitas yang dapat menyimpan hasil panen terlalu lama sehingga mereka harus menjualnya segera meskipun harga sedang rendah. Penyebab keempat yaitu minimnya industri pengolahan. Jika terdapat industri yang mampu mengolah cabai menjadi cabai kering atau bubuk cabai ataupun saus, maka kelebihan produksi dapat diserap sehingga harga tidak jatuh terlalu dalam. Nah, dampaknya itu yang pertama ada pasti penurunan pendapatan petani. Dampak yang kedua itu berkurangnya motivasi petani untuk kembali untuk menanam cabai tersebut. Dampak yang ketiga adalah ketidakstabilan pasokan di masa depan. Nah, bentuk advokasinya yang diharapkan yang mungkin dapat membantu mengatasi masalah ini yaitu langkah pertama yaitu mengumpulkan data mengenai biaya produksi, harga jual, jumlah produksi, serta jumlah petani yang terdampak. Data ini menjadi dasar dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Langkah kedua yaitu membangun dialog dengan pemerintah daerah, dinas pertanian, dan lembaga terkait. Dalam dialog tersebut, petani dapat mengusulkan pembangunan fasilitas penyimpanan, penguatan kooperasi, atau pembentukan kemitraan dengan industri pengolahan. Langkah yang ketiga yaitu menggunakan media massa dan media sosial untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kondisi yang dihadapi oleh petani. Langkah yang keempat yaitu melibatkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk memberikan rekomendasi. Contohnya penelitian mengenai pola tanam, bagaimana solusinya. Beberapa solusi yang diterapkan antara lain yaitu mengembangkan sistem informasi harga secara real time agar petani mengetahui harga di berbagai daerah. Nah, yang kedua itu meningkatkan peran koperasi dalam pemasaran hasil panen, membangun fasilitas penyimpanan, mengembangkan industri pengolahan, serta mendorong pola tanam yang terkoordinasi melalui kelompok tani. Nah, studi kasus yang kedua yaitu kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk bersubsidi. Kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah kelangkaan pupuk bersubsidi. Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting karena berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan produktivitas hasil panen. Pemerintah memberikan subsidi pupuk agar petani dapat membeli pupuk dengan harga yang terjangkau. Namun dalam praktiknya muncul berbagai kendala seperti keterlambatan distribusi, kuota yang terbatas, dan ketidaksesuaian dengan data. Akibatnya banyak petani kesulitan memperoleh pupuk. Penyebab masalahnya mungkin yang pertama adalah ketidaktepatan data penerima subsidi. Masih terdapat petani yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar, sementara ada pula yang belum sementara data belum diperbarui. Penyebab kedua adalah distribusi yang tidak merata di berbagai pihak, di berbagai wilayah. Pupuk tersedia sedangkan di wilayah lain kekurangan. Penyebab yang ketiga adalah penyalahgunaan distribusi. Dalam beberapa kasus, pupuk bersubsidi dijual kepada pihak yang tidak berhak sehingga jumlah yang tersedia bagi petani berkurang. Nah, dampaknya itu kelangkaan pupuk, kelangkaan pupuk, membeli pupuk non subsidi dengan harga lebih mahal, mengalami penurunan hasil panen, petani sering menghadapi peningkatan biaya produksi.
Nah, bentuk advokasi yang mungkin dapat dilakukan yaitu memperbarui data petani penerima subsidi, menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah, mengadakan pertemuan antara kelompok tani, penyuluh, distributor, dan pemerintah, mengawasi distribusi pupuk agar tepat sasaran, memberikan edukasi dengan petani mengenai penggunaan pupuk yang efisien. Nah, solusi yang dapat diterapkan yaitu digitalisasi data penerima pupuk, peningkatan pengawasan distribusi, serta pengembangan pupuk organik sebagai alternatif supaya tidak tergantung nih pada pupuk kimia. Nah, baik, dari seluruh materi yang sudah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berbasis data untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat agar memperoleh perlindungan, keadilan, dan kebijakan yang lebih baik. Dalam konteks agribisnis, advokasi memiliki peranan yang sangat penting karena sektor pertanian merupakan sektor yang sangat strategis bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya sebagai penyedia pangan, sektor agribisnis juga menjadi sumber mata pencarian bagi jutaan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga industri pengolahan hasil pertanian. Melalui advokasi, berbagai pihak dapat membahas permasalahan yang ada, mencari solusi berdasarkan data dan fakta, serta menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani sehingga dapat memperkuat ketahanan pangan nasional. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Jordan Manik dengan NIM 2403-20079. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul pengantar advokasi dalam agribisnis. Materi ini menjadi sangat penting untuk dipelajari karena sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Hampir seluruh kebutuhan dasar manusia bergantung pada sektor ini. Namun, di balik jutaan hasil yang dihasilkan pada sektor ini, banyak petani menghadapi berbagai persoalan seperti harga hasil panen yang rendah, biaya produksi yang terus meningkat, perubahan iklim, keterbatasan modal, akses pasar yang sempit, hingga kebijakan yang terkadang belum sepenuhnya berpihak kepada mereka. Nah, disinilah advokasi hadir, memiliki peran yang sangat penting. Advokasi menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat dengan para pembuat kebijakan agar suara petani dan pelaku agribisnis dapat didengar dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang lebih adil. Sebelum kita membahas lebih jauh, coba kita bayangkan situasi yang sering terjadi di Indonesia. Contohnya itu seorang petani cabai telah bekerja sama nih selama kurang lebih 4 bulan. Ia telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit tuh untuk membeli benih, pupuk, pestisida, membayar tenaga kerja, mengairi lahannya, sampai merawat tanaman setiap hari. Setelah panen tiba, ia berharap hasil panennya dapat dijual dengan harga yang layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan menjadi modal untuk musim tanam berikutnya. Namun kenyataan ini justru berbeda. Pada saat panen raya, harga cabai turun drastis. Harga yang diterima petani bahkan tak mampu untuk menutupi biaya produksi. Di sisi lain, beberapa hari kemudian di kota masih membeli cabai dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan nih, mengapa harga yang diterima petani sangat rendah sementara harga di tingkat konsumen tetap tinggi? Kasus seperti ini menunjukkan bahwa persoalan di sektor agribisnis tidak selalu berkaitan dengan kemampuan petani dalam memproduksi hasil pertanian. Masalahnya itu justru mungkin berada pada sistem pemasaran, distribusi, kebijakan, dan lemahnya posisi tawar petani. Oleh karena itu, dibutuhkan advokasi agar berbagai persoalan tersebut dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan. Baik, semuanya kita sekarang bahas apa sih itu advokasi. Secara garis besar, advokasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memperjuangkan kepentingan seseorang atau kelompok agar memperoleh perlindungan, keadilan, serta kebijakan yang lebih baik. Istilah advokasi berasal dari bahasa Latin atau yang kita sebut dengan advocare, yang berarti membela, mendampingi, atau memberikan dukungan kepada pihak yang membutuhkan.
Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang menganggap advokasi identik dengan demonstrasi atau aksi turun ke jalan. Padahal demonstrasi hanya salah satu bentuk aspirasi. Advokasi memiliki cakupan yang lebih luas. Advokasi dapat dilakukan melalui penelitian, penyusunan rekomendasi kebijakan, diskusi dengan pemerintah, edukasi masyarakat, kampanye, hingga kerjasama dengan media massa. Menurut beberapa ahli, advokasi merupakan usaha yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi untuk mempengaruhi kebijakan publik sehingga lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Itu menurut Topati Masang tahun 2000. Sementara itu menurut Sharma tahun 1997, advokasi adalah proses yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan melalui komunikasi yang lebih efektif kepada para pembuat kebijakan. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa advokasi memiliki 3 unsur utama, yaitu adanya masalah yang perlu diselesaikan, adanya pihak yang ingin memperjuangkan perubahan, dan juga adanya pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Lalu kenapa sih advokasi ini penting? Advokasi itu penting karena banyak pelaku agribisnis itu memiliki posisi tawar yang sangat lemah gitu. Contohnya itu petani seringkali tidak memiliki kemampuan untuk menentukan harga jual hasil panennya. Harga lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar atau pedagang pengepul. Akibatnya petani menjadi pihak yang paling rentan mengalami kerugian ketika harga turun. Selain itu, kebijakan pemerintah juga sangat mempengaruhi kehidupan petani, seperti kebijakan mengenai pupuk bersubsidi, impor, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga penetapan harga beli pemerintah, sampai pembangunan infrastruktur irigasi. Apabila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, maka dampaknya dapat dirasakan langsung oleh petani. Oleh karena itu, advokasi diperlukan agar suara petani dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan. Supaya lebih mudah dipahami, kita lihat beberapa contoh sederhana advokasi dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Contohnya, sekelompok petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Mereka kemudian mengumpulkan data mengenai jumlah petani yang terdampak nih, luas lahan yang tidak memperoleh pupuk, serta penurunan hasil panen akibat kelangkaan pupuk. Data tersebut kemudian disampaikan kepada Dinas Pertanian melalui forum dialog. Setelah dilakukan pembahasan, pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi pupuk, sehingga alokasi pupuk menjadi lebih tepat sasaran. Nah, proses tersebut tuh merupakan contoh advokasi karena petani tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga membawa data, menawarkan solusi, dan berupaya untuk mempengaruhi kebijakan. Setelah kita bahas sedikit advokasi, kita bahas sedikit mengenai agribisnis. Apa sih itu agribisnis? Agribisnis itu berasal dari 2 kata, yaitu agrikultur yang berarti pertanian dan bisnis yang berarti usaha. Dengan demikian, agribisnis dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, yang mulai dari penyediaan sarana produksi hingga produk tersebut sampai kepada konsumen, ya seluruh kegiatan usaha. Banyak orang tuh masih menganggapan bahwa agribisnis hanya berkaitan dengan kegiatan bercocok tanam, padahal kenyataannya jauh lebih luas. Agribisnis mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari perusahaan benih, produsen pupuk, petani, industri pengolahan, distributor, pedagang, supermarket, hingga konsumen akhir. Artinya kita membeli sebungkus beras di supermarket itu sebenarnya banyak proses yang terlibat. Dalam ilmu agribisnis terdapat 5 subsistem utama. Yang pertama itu ada subsistem hulu, subsistem yang menyediakan seluruh sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian. Tanpa sistem hulu yang baik, produktivitas pertanian akan menurun. Lalu yang kedua, subsistem usaha tani. Subsistem ini merupakan kegiatan utama yang berupa budidaya tanaman, peternakan maupun perikanan. Di sinilah petani mengolah lahan, menanam, memelihara hingga memanen hasilnya. Lalu yang ketiga ada subsistem pengolahan. Hasil panen yang masih berupa bahan mentah kemudian diolah menjadi produk yang bernilai tambah. Misalnya singkong diolah menjadi tepung, susu menjadi keju, kopi menjadi kopi bubuk yang sudah selesai untuk siap diseduh. Lalu yang keempat ada subsistem pemasaran. Produk
produk yang telah dihasilkan sampai kepada konsumen melalui berbagai saluran distribusi seperti pasar tradisional, supermarket, koperasi, atau platform digital. Sistem pemasaran yang baik akan meningkatkan pendapatan petani karena produk dapat dijual dengan harga yang lebih menguntungkan. Yang kelima itu ada subsistem penunjang. Subsistem yang meliputi lembaga keuangan seperti koperasi, perguruan tinggi, lembaga penelitian, penyuluh pertanian, pemerintah. Nah, kenapa sih agribisnis itu sangat penting bagi Indonesia? Karena Indonesia ini dikenal sebagai negara agraris yang memiliki sumber daya alam melimpah. Dengan iklim tropis, curah hujan yang cukup, dan lahan yang luas, Indonesia memiliki potensi besar dalam menghasilkan berbagai komoditas pertanian seperti padi, jagung, kelapa sawit, kopi, karet, dan hasil hortikultura yang lainnya lah. Baik teman-teman, kita akan lanjut apa sih itu hubungannya agribisnis dengan advokasi itu. Untuk awalannya itu kita bahas tentang tujuannya nih. Tujuan advokasi dalam agribisnis. Setiap kegiatan tuh pasti mempunyai tujuan. Begitu pula dengan advokasi. Advokasi itu bukan hanya kegiatan yang dilakukan tanpa arah, melainkan memiliki sasaran yang jelas, yaitu menciptakan perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam sektor agribisnis, tujuan advokasi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan petani, tetapi juga mencakup pembangunan pertanian yang berkelanjutan, ketahanan pangan nasional, dan terciptanya sistem agribisnis yang adil untuk semua pihak. Nah, yang pertama itu tujuannya itu ada melindungi hak-hak petani. Petani memiliki hak untuk memperoleh harga jual yang layak, akses terhadap pupuk dan benih, akses terhadap teknologi, perlindungan dari gagal panen, perlindungan terhadap praktik perdagangan yang tidak adil, dan kesempatan memperoleh pembiayaan usaha. Namun dalam kenyataannya hak tersebut masih belum selalu terpenuhi. Contohnya ketika terjadi kelangkaan pupuk nih, petani harus membeli pupuk non subsidi dengan harga yang lebih mahal. Akibatnya biaya produksi meningkat, sedangkan harga jual hasil panen belum tentu ikut naik. Nah, melalui advokasi ini, berbagai persoalan tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah agar kebijakan yang diambil lebih memperhatikan kondisi nyata yang dialami petani. Lalu yang kedua itu meningkatkan kesejahteraan pelaku agribisnis. Tujuan yang kedua ini meningkatkan kesejahteraan pelaku agribisnis. Dalam sistem agribisnis ini terdapat berbagai pihak tuh ya, seperti petani, peternak, nelayan, pedagang, koperasi, pelaku UMKM, industri pengolahan, distributor, sampai konsumen. Semua pihak itu saling berkaitan. Apabila satu bagian itu mengalami masalah, maka bagian lain juga akan terdampak. Misalnya harga gabah itu terlalu rendah, petani akan mengalami kerugian, produksi menurun. Nah, ketika produksi menurun, industri penggilingan padi kekurangan bahan baku, persediaan beras menjadi berkurang, harga beras di tingkat konsumen itu meningkat. Artinya satu saja masalah kecil dapat mempengaruhi seluruh rantai agribisnis. Oleh karena itu, dalam advokasi ini berupaya untuk menciptakan sistem yang saling menguntungkan untuk semua pihak. Yang ketiga, mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Nah, salah satu tujuan terbesar nih dalam advokasi itu mempengaruhi kebijakan. Contohnya pemerintah dapat menentukan kebijakan subsidi pupuk, bantuan benih, pembangunan irigasi, kebijakan harga pembelian pemerintah, kebijakan impor pangan, kredit usaha rakyat atau KUR, dan asuransi pertanian. Semua kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan petani. Nah, melalui advokasi ini, masyarakat dapat memberikan masukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih efektif. Yang keempat, menjaga ketahanan pangan nasional. Mengapa ketahanan pangan itu menjadi tujuan advokasi? Karena pangan itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Jika produksi pangan menurun, maka akan muncul berbagai persoalan seperti kenaikan harga, kelangkaan pangan, meningkatnya impor, hingga mengganggu stabilitas ekonomi. Advokasi ini membantu memastikan bahwa pemerintah harus terus memberikan perhatian terhadap sektor pertanian sehingga produksi pangan tetap terjaga. Yang kelima, mendorong pembangunan pertanian berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya memikirkan keuntungan hari ini, kita juga harus memikirkan masa depan. Oleh karena itu, advokasi harus mendorong penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, seperti menjaga kesuburan tanah,
menghemat penggunaan air, mengurangi pencemaran, meningkatkan penggunaan teknologi ramah lingkungan supaya generasi berikutnya dapat memanfaatkan sumber daya pertanian. Nah, fungsi advokasi ini apa sih dalam agribisnis? Nah, fungsinya itu sebagai perlindungan. Advokasi berfungsi melindungi masyarakat dari berbagai kebijakan yang merugikan, seperti praktik monopoli pembelian hasil panen, petani hanya memiliki satu pembeli. Nah, akibatnya harga dapat ditekan tuh serendah mungkin. Nah, melalui advokasi, pemerintah dapat didorong untuk membuat regulasi agar persaingan menjadi lebih sehat. Nah, fungsi lainnya itu sebagai jembatan komunikasi. Advokasi menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Seringkali nih pemerintah membuat kebijakan berdasarkan data makro, sementara petani mengetahui kondisi nyata di lapangan. Nah, keduanya ini kan bertolak belakang. Nah, melalui advokasi, kedua informasi tersebut dapat dipertemukan sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih tepat. Lalu fungsi yang selanjutnya ada fungsi sebagai pendidikan masyarakat. Advokasi juga berfungsi memberikan edukasi. Contohnya penyuluh mengajarkan petani mengenai hak-hak petani, cara memperoleh bantuan pemerintah, pentingnya koperasi, pemasaran digital, pengelolaan keuangan usaha tani. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat, semakin kuat pula posisi tawar mereka. Nah, fungsi selanjutnya ada sebagai pengawas. Advokasi tidak berhenti setelah kebijakan dibuat. Advokasi juga mengawasi itu apakah kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan. Contohnya pemerintah mengalokasikan bantuan alat pertanian. Advokasi harus memastikan tuh bahwa bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak gitu. Nah, lanjut ke prinsip advokasi. Yang pertama itu ada keadilan. Prinsip pertama itu keadilan, yang artinya setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama memperoleh perlindungan. Advokasi tidak boleh hanya memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu sambil mengabaikan kelompok lain. Lalu yang kedua ada transparansi. Semua proses advokasi harus dilakukan secara terbuka. Datanya harus valid dan keputusan yang dihasilkan harus diketahui juga oleh masyarakat. Yang ketiga itu partisipasi. Advokasi harus melibatkan masyarakat, bukan hanya pemerintah saja. Yang keempat, akuntabilitas. Setiap pihak harus bertanggung jawab tuh atas tugasnya, harus bertanggung jawab. Yang kelima itu harus berbasis data. Nah, advokasi tidak hanya berdasarkan opini semata. Advokasi harus menggunakan hasil penelitian, data statistik, survei, wawancara, dan juga dokumentasi di lapangan. Yang keenam, kolaboratif. Advokasi tidak dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerjasama antara petani, pemerintah, akademisi, penyuluh, koperasi, media, dan organisasi masyarakat. Nah, lanjut ke jenis-jenis advokasi. Advokasi yang pertama itu ada advokasi kebijakan. Advokasi ini bertujuan untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan pemerintah, seperti usulan penambahan kuota pupuk, seperti penetapan harga pembelian pemerintah, dan revisi itu aturan distribusi pupuk. Yang kedua ada advokasi hukum. Advokasi yang dilakukan ketika terjadi pelanggaran hak, misalnya sengketa lahan antar petani dengan perusahaan. Dalam kondisi ini diperlukan pendampingan hukum agar masyarakat memperoleh perlindungan sesuai peraturan yang berlaku. Yang ketiga ada advokasi sosial yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat. Contohnya kampanye mengenai pentingnya membeli produk lokal atau gerakan mengurangi pemborosan. Nah, yang keempat ada advokasi ekonomi. Advokasi ekonomi berfokus pada peningkatan kesejahteraan pelaku agribisnis. Contohnya memperluas pasar, membantu petani memperoleh akses kredit, meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan. Contoh penerapannya itu contohnya itu bayangkan kita di sebuah desa tuh terdapat 200 petani jagung. Selama 3 tahun berturut-turut mereka menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga yang rendah karena tidak memiliki akses pasar yang lebih luas. Kelompok tani kemudian mengumpulkan data mengenai biaya produksi, harga jual, serta keuntungan yang diperoleh petani. Setelah itu mereka bekerja sama dengan penyuluh pertanian dan perguruan tinggi untuk menyusun rekomendasi hasil analisis tersebut, lalu disampaikan kepada pemerintah daerah melalui forum diskusi. Sebagai tindak lanjut, pemerintah memfasilitasi kerjasama antara kelompok tani dan perusahaan pakan ternak sehingga petani dapat menjual hasil panennya secara langsung tanpa melalui terlalu banyak perantara. Harga jual meningkat dan pendapatan petani menjadi lebih baik. Nah, lanjut kita ke tahapan advokasi. Tahapan advokasi itu yang pertama itu ada identifikasi masalah. Tahap pertama.
yaitu pada tahap ini kita harus mengetahui nih apa sih persoalan yang utama yang dihadapi oleh pelaku agribisnis. Contohnya itu harga hasil panenan yang rendah, kelangkaan pupuk bersubsidi, kerusakan irigasi, hama penyakit tanaman, sulitnya memperoleh modal usaha, persaingan dengan produk impor, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau perumahan. Nah, lalu kita lanjut ke pengumpulan data dan informasi. Setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data. Dalam advokasi, data memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar untuk menyampaikan argumentasi kepada pengambil kebijakan. Data yang dikumpulkan dapat berupa luas lahan, jumlah petani yang terdampak, biaya produksi, harga jual hasil panen, produktivitas tanaman, pendapatan petani, data curah hujan atau kondisi iklim, dokumentasi berupa foto atau video. Nah, lalu lanjut yang ketiga itu ada analisis masalah. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengetahui akar penyebab masalah. Contohnya distribusi yang kurang lancar, tidak adanya fasilitas penyimpanan, ketergantungan pada tengkulak, kurangnya industri pengolahan atau kebijakan impor yang tidak tepat. Lalu yang keempat, tujuannya yaitu menentukan tujuan advokasi. Setelah semua masalah dipahami, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan advokasi, seperti meningkatkan kuota pupuk, memperbaiki saluran irigasi, menetapkan harga dasar komoditas, memperluas akses pasar, atau meningkatkan fasilitas penyimpanan hasil panen. Lalu lanjut yang kelima itu menyusun strategi advokasi. Strategi itu merupakan rencana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan advokasi, seperti melakukan dialog dengan pemerintah, menyusun rekomendasi kebijakan, mengadakan seminar atau diskusi publik, bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian, memanfaatkan media massa dan media sosial untuk meningkatkan perhatian publik, atau membangun koalisi dengan organisasi lain. Lanjut yang keenam itu pelaksanaan advokasi. Pada tahap ini seluruh rencana itu dilaksanakan, seperti audiensi dengan pemerintahan daerah, penyampaian hasil penelitian, diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat setempat, kampanye publik, penyuluhan kepada masyarakat, atau penyampaian aspirasi melalui forum resmi. Lanjut yang ketujuh itu monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini, tahap terakhir, tujuannya adalah untuk mengetahui nih apakah advokasi telah memberikan perubahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa advokasi bukanlah kegiatan sekali selesai, melainkan proses yang berkelanjutan. Strategi advokasi dalam agribisnis. Yang pertama itu ada dialog dan negosiasi. Strategi pertama itu ada dialog dan negosiasi. Melalui dialog, kedua belah pihak dapat menyampaikan pendapat, mendengarkan masukan, dan mencari solusi bersama. Yang kedua ada penelitian sebagai dasar advokasi. Strategi kedua adalah menggunakan penelitian untuk memberikan bukti ilmiah yang dapat memperkuat usulan kebijakan. Strategi ketiga ada kampanye publik. Kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai suatu isu. Kampanye ini harus baik, harus menyampaikan informasi secara jujur, mudah dipahami, dan didukung oleh data yang benar. Yang keempat itu kemitraan dan kolaborasi. Advokasi akan lebih efektif jika dilakukan kerjasama, seperti kelompok tani bekerjasama dengan koperasi, kerjasama dengan perguruan tinggi maupun pemerintah. Lalu yang kelima itu ada pemanfaatan teknologi digital. Di era digital, teknologi menjadi alat yang sangat penting dalam advokasi. Petani dapat memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan aspirasi, mempromosikan produk, atau membangun jaringan pemasaran. Namun penggunaan teknologi juga harus dilakukan secara bijaksana. Informasi harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, lanjut ke peran para pemangku kepentingan nih. Keberhasilan advokasi tidak dicapai oleh satu pihak saja, dibutuhkan kerjasama berbagai peran pemangku kepentingan tersebut, seperti satu, peran pemerintah yang berperan sebagai penyedia pupuk, pembangunan irigasi, bantuan alat mesin pertanian, dan penyuluhan. Lalu yang kedua ada peran petani. Petani merupakan pelaku utama dalam sistem agribisnis. Oleh karena itu, petani tidak hanya menerima kebijakan, tapi harus juga aktif menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam proses advokasi. Lalu yang ketiga ada peran kelompok tani dan gapoktan. Kelompok tani berfungsi sebagai wadah bagi petani untuk diskusi. Melalui kelompok tani,
Aspirasi petani dapat disampaikan secara kolektif sehingga mudah diperhatikan oleh pemerintah. Lalu yang keempat ada peran koperasi. Koperasi membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui penyediaan sarana produksi. Sebagai contohnya itu, koperasi dapat membeli hasil panen petani dengan harga yang lebih baik dibandingkan tengkulak. Lalu ada yang kelima, peran penyuluhan pertanian. Peran penyuluh pertanian itu merupakan penghubung nih antara pemerintah, peneliti dengan petani. Tugasnya itu memberikan informasi teknologi baru, mendampingi petani dalam budidaya, serta memfasilitasi komunikasi antar petani dan pemerintah. Yang keenam ada peran perguruan tinggi dan akademisi yang melakukan penelitian, pengembangan teknologi dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketujuh ada peran media massa. Media yang memiliki kekuatan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Ketika media memberitakan permasalahan petani secara objektif, perhatian publik terhadap isu tersebut pasti akan meningkat. Lalu yang terakhir ada peran konsumen. Seringkali kita menganggap konsumen itu sebagai orang atau pihak yang tidak memiliki peran dalam advokasi. Padahal konsumen juga dapat berkontribusi seperti membeli produk lokal supaya itu pertanian itu dapat berkelanjutan. Lalu lanjut kita ke studi kasus. Oke semuanya, yang pertama itu ada studi kasus anjloknya harga cabai saat panen raya. Cabai itu merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hampir seluruh masyarakat Indonesia mengonsumsi cabai sebagai bahan utama dalam berbagai jenis masakan. Karena itu permintaan terhadap cabai relatif tinggi sepanjang tahun. Namun harga cabai dikenal sangat fluktuatif. Pada musim tertentu harga cabai bisa mencapai lebih dari 80.000 bahkan 100.000 rupiah per kilogramnya. Sebaliknya ketika memasuki musim panen raya, harga dapat turun hingga di bawah biaya produksi. Kondisi ini sering terjadi di berbagai daerah produksi cabai di Indonesia. Bayangkan saja seorang petani cabai yang telah mengeluarkan biaya besar untuk membeli pupuk, pestisida, dan membayar tenaga kerja selama kurang lebih 4 bulan. Ketika panen, harapan mereka itu memperoleh keuntungan, namun kenyataannya harga jual itu sangat turun drastis sehingga hasil penjualan tidak mampu menutupi biaya produksi. Nah, kita ini harus tahu nih apa sih penyebab masalahnya, kenapa hal ini bisa terjadi. Penyebab pertama adalah produksi yang berlimpah pada waktu yang bersamaan. Ketika banyak petani menanam cabai pada musim yang sama, hasil panen akan masuk ke pasar dalam jumlah besar. Akibatnya pasokan meningkat tajam sementara permintaan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hukum permintaan dan penawaran menjelaskan bahwa jika pasokan meningkat, permintaan tetap, maka harga akan turun. Penyebab kedua adalah ketergantungan petani kepada tengkulak. Banyak petani menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul karena mereka tidak memiliki akses langsung pasar yang lebih luas. Posisi ini yang menjadi petani itu memiliki posisi yang menjadi tawar yang paling lemah sehingga harga ditentukan oleh tengkulak. Penyebab ketiga itu kurangnya fasilitas penyimpanan. Cabai merupakan komoditas yang mudah rusak dan busuk. Petani tidak memiliki alat fasilitas yang dapat menyimpan hasil panen terlalu lama sehingga mereka harus menjualnya segera meskipun harga sedang rendah. Penyebab keempat yaitu minimnya industri pengolahan. Jika terdapat industri yang mampu mengolah cabai menjadi cabai kering atau bubuk cabai ataupun saus, maka kelebihan produksi dapat diserap sehingga harga tidak jatuh terlalu dalam. Nah, dampaknya itu yang pertama ada pasti penurunan pendapatan petani. Dampak yang kedua itu berkurangnya motivasi petani untuk kembali untuk menanam cabai tersebut. Dampak yang ketiga adalah ketidakstabilan pasokan di masa depan. Nah, bentuk advokasinya yang diharapkan yang mungkin dapat membantu mengatasi masalah ini yaitu langkah pertama yaitu mengumpulkan data mengenai biaya produksi, harga jual, jumlah produksi, serta jumlah petani yang terdampak. Data ini menjadi dasar dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Langkah kedua yaitu membangun dialog dengan pemerintah daerah, dinas pertanian, dan lembaga terkait. Dalam dialog tersebut, petani dapat mengusulkan pembangunan fasilitas penyimpanan, penguatan koperasi, atau pembentukan kemitraan dengan industri pengolahan. Langkah yang ketiga yaitu menggunakan media massa dan media sosial untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kondisi yang dihadapi oleh petani.
Langkah yang keempat yaitu melibatkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk memberikan rekomendasi. Contohnya penelitian mengenai pola tanam, bagaimana solusinya. Beberapa solusi yang diterapkan antara lain yaitu mengembangkan sistem informasi harga secara real time agar petani mengetahui harga di berbagai daerah. Nah, yang kedua itu meningkatkan peran koperasi dalam pemasaran hasil panen, membangun fasilitas penyimpanan, mengembangkan industri pengolahan, serta mendorong pola tanam yang terkoordinasi melalui kelompok tani. Nah, studi kasus yang kedua yaitu kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk bersubsidi. Kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah kelangkaan pupuk bersubsidi. Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting karena berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan produktivitas hasil panen. Pemerintah memberikan subsidi pupuk agar petani dapat membeli pupuk dengan harga yang terjangkau. Namun dalam praktiknya muncul berbagai kendala seperti keterlambatan distribusi, kuota yang terbatas, dan ketidaksesuaian dengan data. Akibatnya banyak petani itu kesulitan memperoleh pupuk. Penyebab masalahnya mungkin yang pertama adalah ketidaktepatan data penerima subsidi. Masih terdapat petani yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar, sementara ada pula yang belum sementara data belum diperbarui. Penyebab kedua adalah distribusi yang tidak merata di berbagai pihak, di berbagai wilayah. Pupuk tersedia sedangkan di wilayah lain tuh kekurangan. Penyebab yang ketiga adalah penyalahgunaan distribusi. Dalam beberapa kasus pupuk bersubsidi dijual kepada pihak yang tidak berhak sehingga jumlah yang tersedia bagi petani itu berkurang. Nah, dampaknya itu kelangkaan pupuk, kelangkaan pupuk, membeli pupuk non subsidi dengan harga lebih mahal, mengalami penurunan hasil panen, petani sering menghadapi peningkatan biaya produksi. Nah, bentuk advokasi yang mungkin dapat dilakukan yaitu memperbarui data petani penerima subsidi, menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah, mengadakan pertemuan antara kelompok tani, penyuluh, distributor, dan pemerintah, mengawasi distribusi pupuk agar tepat sasaran, memberikan edukasi dengan petani mengenai penggunaan pupuk yang efisien. Nah, solusi yang dapat diterapkan yaitu digitalisasi data penerima pupuk, peningkatan pengawasan distribusi, serta pengembangan pupuk organik sebagai alternatif supaya tidak tergantung pada pupuk kimia. Nah, baik, dari seluruh materi yang sudah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berbasis data untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat agar memperoleh perlindungan, keadilan, dan kebijakan yang lebih baik. Dalam konteks agribisnis, advokasi memiliki peranan yang sangat penting karena sektor pertanian merupakan sektor yang sangat strategis bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya sebagai penyedia pangan, sektor agribisnis juga menjadi sumber mata pencarian bagi jutaan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga industri pengolahan hasil pertanian. Melalui advokasi, berbagai pihak dapat membahas permasalahan yang ada, mencari solusi berdasarkan data dan fakta, serta menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani sehingga dapat memperkuat ketahanan pangan nasional. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.